Masuk ke selanjutnya itu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini udah pernah kalian bahas juga di GHS ya, gerak harmonik sederhana. Jadi yang pasti karena ini hanya mereview, Mimin lebih cepat aja bacanya. Jadi gaya hukum Hooke itu adalah jika gaya tarik menarik melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi dia nggak balik lagi. Karena kan ketika kita taruh pegas terus dikasih massa, pasti kan dia mulur ya, dia nggak balik lagi kan, kecuali kita goyangkan. Nah itu dilambangkan F sama dengan minus K delta X. Kenapa ada negatif? Ini sebenarnya negatif itu nggak terlalu berpengaruh dalam perhitungan, tapi hanya menunjukkan bahwa nilai dari F-nya ini dia berbanding terbalik sama berat dari bendanya itu. Jadi berlawanan arah, makanya negatif. Nah di rangkaian pegas juga ada seri dan paralel. Ini udah pernah kalian pelajari kayak di listrik ya, di kelas 9. Itu kalau rangkaian seri itu berarti perubahan panjangnya adalah penjumlahan dari perubahan panjang pegas 1 ditambah perubahan panjang pegas 2. Yaitu kalau seri 1 per ditambah 1 per. Jadi kebalikan dari resistor seri. Kalau paralel, dia deltanya ini adalah sama. Karena kan dia panjangnya sama. Kalau beda nanti miring dong. Paralelnya tinggal dijumlahkan. Oke, kalian ingetin kalau seri 1 per, kalau paralel ditambahkan. Ini berbeda dengan resistor. Jangan sampai terbalik. Nah, ini masukin ke soal 4 buah pegas identik memiliki konstanta 1600. Disusun seri paralel. Oke, panjang keseluruhannya 5 cm. Nah, untuk kerjaan soal ini sebenarnya kalian itu tinggal hitung aja. Kita harus ubah menjadi konstanta penggantinya. Cari konstanta pengganti, atau kalau di rangkaian listrik itu kayak mencari resistor pengganti, hambatan pengganti gitu. Nah berarti ini seri atau paralel? Seri kan? Paralel kan? Berarti paralel itu rumusnya tinggal jumlahkan. Berarti 1600 tambah 1600 tambah 1600. Jadi ini kalau di soal ini, oh ini kurang nih. Harus ini diketahui K-nya itu 1600. K-nya itu 1600 Newton per meter. Udah masukin 1600 tambah 1600 tambah 1600 hasilnya 4800. Kemudian setelah paralel itu kebentuk, berarti kan nanti susunannya jadi gini kan. Nah, di sini tadi KP, di sini K. Ini seri pakai 1 per, kalian hitung 1 per lagi, pasti bisa kok dapat K penggantinya itu 1200. Baru dia masukin ke hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. K-nya itu tadi 1200, delta X yang 5 cm. Ingat harus diubah menjadi satuan internasional. Berarti dapatkan 0,05 Newton. Oke? 0,05 maksudnya cm. Dikali hasilnya 60 Newton. Besar F itu sama aja kayak besarnya W. Oke? Berarti jawabannya itu 60 Newton. Nah, kita masuk ke latihan soal. 3 buah pegas identik tersusun seperti pada gambar. Oke? Masing-masing pegas dapat merenggang sepanjang 2 cm jika diberi beban 600 gram. Oke, maka nilai konstanta pegas gabungan pada sistem pegas tersebut adalah, nah di sini udah ada clue-nya nih. Gunakan hukum Hooke untuk menghitung nilai konstanta pegas. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit konsep yang harus kalian pahami. Kan ini pegas itu bertambah 2 cm ya. Tapi di sini ditulis untuk masing-masing pegas, bukan seluruhnya. Jadi di sini nambah 2 cm, di sini juga nambah 2 cm. Kita nggak boleh langsung gabungin pakai rumus hukum Hooke kemudian jadi 4 cm, itu nggak boleh. Jadi langkah pertama yaitu pakai rumus hukum Hooke aja kayak biasa. Kan rumusnya gini, F-nya ini adalah M kali G. Biasa kan berat ya, berarti ini diubah jadi 0,6 kilo dikali 10. Gravitasi berarti 6 sama dengan K dikali 0,02. Ingat ini cm diubah ke meter. Berarti konstanta pegasnya ini adalah berarti 300 Newton per meter. Nah 300 Newton per meter ini adalah konstanta untuk satu pegas ini. Oke, kenapa bisa begitu? Karena kan kalau paralel ini kan kalau disusun secara paralel, ingat syarat tadi kalau paralel itu perubahan panjangnya itu sama. Berarti jadi perhitungan ini yang kita ambil itu hanya di salah satu dari pegasnya ini.
Oke. Karena yang dicari adalah konstanta pegas gabungan, ya udah berarti kita jumlahkan, ini kan paralel. Berarti K1 tambah K2. Berarti K paralel itu 600 Newton per meter. Ditambah sama yang serinya itu nilainya 300, sama ya, 300 Newton per meter. Berarti kita masukin rumus kita di 1 per KS sama dengan 1 per 600 sama dengan ditambah 1 per 300, kayak gitu kan. Berarti 600 1 ditambah 2, 3 per 600 dibalik jadi 200 Newton per meter. Jadi kalau ditanya konstanta pegas gabungan, maka jawabannya 200 Newton per meter. Nah, di dalam pegas juga ada yang namanya energi potensial. Kalau sebelumnya kalian udah pelajari tentang energi potensial gravitasi. Kalau sekarang adalah energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas ini kalau ada grafik hubungan antara F dengan delta X, itu tuh gambarnya itu linear atau linear, pokoknya linear. Jadi untuk mencari luas dari energi potensial ini kalian tinggal gunakan yaitu rumus segitiga. Berarti kan setengah K delta X kuadrat, atau bisa kita tuliskan setengah F delta X. Nah ini harus kalian ini hafali aja sih, kan rumusnya gampang ya. Nah jadi energi pegas ini yaitu yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan. Oke, jadi pemanfaatan pegas itu biasanya di spring bed. Makanya spring bed itu kan empuk, di shock breaker. Makanya ketika ada di polisi tidur, ngelewatin polisi tidur, dia kan agak meredam goyangannya. Ketapel, dinamometer, pengukur berat, dan lain-lain. Oke, sebenarnya contoh manfaat itu ada banyak. Nah, di sini langsung aja masuk ke contoh soalnya lagi. Dua pegas identik masing-masing konstantanya 1000 Newton per meter, tersusun secara paralel. Jika pada sistem pegas tersebut diberi beban 5 kg, maka susunan pegas memiliki energi potensial. Nah, energi potensial kan tadi rumusnya apa? Setengah K delta X kuadrat. Sebenarnya kalian bisa pakai dua cara, bisa pakai setengah F delta X kuadrat atau setengah F delta X, sama aja. Nah, delta X-nya ini kayak delta X-nya ini adalah perubahan panjangnya, K-nya adalah konstanta total, bukan satu pegas. Jadi karena ini disusun secara paralel, nah ya udah kita hitung aja. Secara paralel berarti kan dijumlahkan. Berarti 2000 Newton per meter. Masukin sesuai hukum Hooke, delta X sama dengan F per K kan. F itu M kali G, ketemu nanti delta X-nya segini. Ya udah deh, kalau udah ketemu langsung masukin energi potensial pegasnya. Setengah K delta X, masukin ketemu udah. Ini masih simpel karena perhitungannya perhitungan biasa. Masuk lagi, ada contoh soal lagi. Oh, ini sama ya soalnya. Oh yaudah, ini sama ternyata. Nah, ini kayak rangkuman dari semua yang udah dibahas. Ini rumus-rumus yang digunakan paling umum ya. Biasanya tuh rumus-rumus inilah yang digunakan. Ini termasuk soal paling mudah, materi paling mudah di kelas 11. Nah, ini adalah latihan soalnya. Seorang siswa melakukan percobaan menguji elastisitas karet. Mula-mula karet digantung dan diberi beban 100 gram, berarti kan 0,1 kilo ya. Langsung aja dikali 10 biar ketemu F-nya. Berarti 1 Newton. Ternyata karet bertambah 2 cm. Oke, untuk menambah panjang karet 20 cm dibutuhkan energi potensial sebesar. Nah, berarti kita lihat di clue-nya. Gunakan rumus hukum Hooke untuk menghitung besaran konstanta pegas. Berarti kita masukin K, tadi rumusnya apa? F per delta X ya. Berarti F-nya itu 1 per delta X-nya ini. Nah, kita menggunakan yang pertama sekali digantung, berarti 0,02. Berarti sama dengan 50 ya Newton per meter. Ya udah, setelah itu kita gunakan langsung rumus ke energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Setengah dikali 50 dikali delta X-nya. Sekarang kita pakai yang delta X ini 0,2, berarti dikuadratkan 0,04. Oke, berarti kalau dikalikan ini kan coret 2, berarti hasilnya itu 1 joule. Oke, simpel kan?
Nah, kalau ada pertanyaan terkait materi ini bisa didiskusikan lebih lanjut atau tanya di DM Instagram. Sampai bertemu di materi selanjutnya.